Halo, selamat pagi viewers and golfers. Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer mau bikin konten di Emeralda Golf Club. Tapi konten ini kita mau berkolaborasi sama First Time Golfer. Kontennya apa Jis hari ini, Jis? Konten hari ini adalah boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh golfer di lapangan golf. Nah, ini penting terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali turun ke lapangan. Ada do's and don't-nya lah. Nanti juga teman-teman dari First Time Golfer ada Deddy Andika yang akan juga bantu menjelaskan ke viewer sama golfer semua. Kita ikutin keseruannya hari ini, yuk! Jadi dari First Time Golfer, kali ini kita akan barengan sama Deddy's Golfer. Kita mau tahu nih, boleh dan enggaknya, apalagi untuk pemula-pemula seperti kita, apa sih yang boleh dan apa sih yang nggak boleh. Iya. Pertanyaan pertama, Dad. Oke. Kalau kita baru memulai tee off nih, urutannya tuh sebenarnya kayak apa sih yang benar? Kalau sebenarnya idealnya dari handicap yang paling kecil. Oke. Supaya ngasih contoh ceritanya. Nah, kalau nggak tahu handicap gimana? Oke, bisa diundi pakai tee itu biasanya. Oke. Iya, diundi pakai tee, jadi tee-nya dilempar, mana dari kita lingkaran, mana yang duluan. Jadi kayak pempimpa lah ya? Iya, habis itu ikutin urutan putaran ke kanan. Oke. Atau clockwise. Oke, so kalau buat pemula bingung nih, pertama kali tee off, siapa yang duluan? Iya. Tadi Deddy's bilang bisa lihat dari handicap terkecil atau kita undi pakai. Betul. Dan jangan lupa setiap yang mukul jangan kita ganggu, kecuali teman yang udah deket banget dan kira-kira kalau kita ganggu nggak akan marah. Yang jelas kita nggak boleh berisik waktu di teeing area gitu. Dan kita juga nggak boleh tepat ada di belakang orang yang sedang mukul. Nah itu dia tadi yang mau ditanya. Kalau ada orang lagi mau mukul, berarti kita nggak boleh berdiri di belakangnya ya? Nggak boleh. Berarti harus karena sedikit mengganggu, ke kiri atau karena ke kanan? di akar mata akan kelihatan nanti. Oke. Terus kalau lagi mau mukul gitu, biasa kan orang ada practice swing dulu nih. Iya. Ada waktunya nggak sih? Berapa lama boleh practice swing? Biasanya normal itu 17 detik. 17 detik? 17 detik. Itu bisa hitungnya gimana tuh 17 detik? Iya, kita bisa hitung dalam hati sebenarnya, tapi biasanya 1, 2, sampai 3 practice swing itu cukup, habis itu pukul. Karena di golf ini ada pace of play namanya. Oke. Pace of play, jadi tempo permainan dalam setiap hole-nya. Jadi golf itu cuma 4 jam 10 sampai 20 menit, 4 jam 10 menit. Kalau lebih dari itu udah lebih pace of play. Oke. Berarti pace of play itu sebenarnya di tiap hole ada pace of biasanya play-nya. Jadi ya? par 3 itu pasti lebih singkat waktunya, di par 5 akan lebih panjang. Oke, kita lanjut dulu ya. Sip. Oke. Good. Oke, Dad, nih golf bag kayaknya keren banget nih. Cobra Golf. Boleh tahu nggak sih sebenarnya kalau mau main golf tuh kita mesti bawa equipment berapa banyak? Equipment di golf itu maksimal 14 club. Kita ngomongnya kalau orang Indonesia bilangnya stick, tapi sebenarnya ini namanya club golf. Jadi apa aja tuh 14 biasanya? 14 itu apa aja, mau iron semua juga boleh. Oh boleh ya sebenarnya? Iya, boleh. Oke. Tapi idealnya ada 1 putter, ada 1 driver, ada 1 atau 2 woods, dan irons. Berikut juga wedge-nya. Kalau cuman 12 atau ternyata 15 itu gimana? Kalau 14 atau kurang. Oh, oke. Oke, kalau 14 atau lebih, setiap 1 hole lebihnya nih, misalnya gue bawa 15 stick, main sama lo. Begitu gue dapat par, akan kena 2 stroke penalti setiap hole-nya. Jadi hati-hati ya. 2 stroke tiap hole. Jadi di hole ini kita pakai 15 stick. Di depan dapat par, ternyata seharusnya kita itu dapat double. Gitu. Nah, abis itu di hole kedua, udah tahu nih karena kelebihan stick 1, yang 1 kita tinggal nih. Udah 14, abis itu udah nggak kena stroke penalti lagi. Kalau kita iseng kita yang taruh sticknya di tempat lawan? Oh, nggak bisa. Ya? Itu nggak boleh. Itu nggak termasuk. Oke. Well, thank you, Dad. Oke, sip. Lanjut lagi ya. Banyak nih yang penasaran juga. Sebenarnya di lapangan itu kita boleh ngerokok nggak sih?
Ngerokok boleh. Ngerokok boleh? Ngerokok boleh. Yang penting puntungnya jangan buang sembarangan. Oke. Bisa dititip ke caddy-nya, biasa di golf cart itu juga ada asbaknya, kita bisa taruh situ. Oke. Karena di British Open, di Masters juga banyak orang ngerokok kok. Cuman nggak kelihatan kamera aja. Oh, jadi sebenarnya di luar negeri pun Iya. orang bisa ngerokok gitu ya? Darren Clark, terus ada Even player berarti ya? player, iya. Oke. Kira ada Api Banrat dan caddy-caddy-nya hampir semuanya, nggak hampir semuanya sih. Sebagian ada yang ngerokok dan itu oke. Oke. Karena ini open air kan. Oke. Kalau makan, minum? Makan, minum juga boleh. Bahkan kita kalau lagi touring, biasanya dibekelin pisang, dibekelin mineral botol, air mineral, minum, mineral botol. Tapi yang jelas kita nggak boleh nyampah sama sekali di lapangan. Oke. Iya, karena we love golf kan. Yap. Jadi kita harus jaga lapangan ini. Oke. Nah, makannya sendiri apakah harus di cart atau boleh kita lagi nunggu kita berdiri di green atau di tee box atau gimana? Ada peraturan khususnya nggak untuk makan Kalau dan minum? kita pakai golf cart, ya bagusnya di golf cart karena duduk kan. Tapi kan ada player-player yang suka jalan kaki nih. Betul. Kayak touring player juga jalan kaki. Ya. Itu biasa kita makan sambil jalan atau sambil di green atau sambil di fairway, itu biasa. Masih boleh ya? Boleh. Oke. Itu dia tadi do's and don'ts-nya untuk makan atau ngerokok di lapangan. Recap lagi boleh? Jawabannya boleh semua. Oke. Yang penting jangan nyampah. Oke? Sip. We out there grinding, waiting for vacation. Hit that destination, party on the beaches, different nights, different constellations. And when I look into you, Oke, Dan, ada lagi nih yang nanya, boleh nggak sih kita dengerin musik di lapangan golf? Kayak bawa speaker gitu Bawa ya. speaker gitu ya, benar. Boleh. Boleh. Sebenarnya boleh kalau nggak pertandingan yang serius. Oke. Gitu. Kalau cuman fun golf, fun play atau gobar-gobar itu boleh. Yang penting tidak mengganggu playing partner kita, apalagi mengganggu flight belakang atau flight depan kita atau flight seberang. Biasanya kan kayak di Senayan itu hole-nya mepet-mepet kan. Kita dengerin musik di sini, pas kita mukul mungkin nggak denger. Tapi di hole sebelahnya kedengeran. Itu biasanya mengganggu dan itu nggak boleh. Paling kita Etikanya. manage suaranya aja ya? Iya, begitu kita turun dari Volumenya kart, ya? volumenya kecilin gitu. Oke. Biasalah. Oke, sip kalau gitu. Thank you, Dad. Oke, kita kan barusan tee off nih. Ya, Untuk second shot itu urutannya yang benar seperti apa sih? urutannya adalah yang paling jauh duluan dari Paling green. jauh dari paling green. jauh dari green, bukan paling jauh tee off-nya ya. Oke. Oke, jadi kebetulan yang paling jauh dari green Dedi Andika ada di situ bolanya. Yuk, Paling lihat. pemula. First time golfer, bolanya di sini. Pakai driver. Dedi Andre ada di sana. Lebih depan sedikit daripada Dedi Andika. Dedi Ajis ada di sini. Bolanya. Nih. Pakai 3 iron. Sombong amat. Jadi urutannya Dedi Andika dulu pukul karena paling belakang. Oke. Habis itu Dedi Ajis, habis itu Dedi Andre. Nanti juga ada yang di green, nanti kita kasih tahu juga gimana cara mukulnya lebih jauh, yang jauh apa yang udah di green nanti kita kasih tahu ya. Sip. Thank you, Oke, Dad. kita lanjut dulu ya. Kurang. Dad, Siap. banyak nih yang nanya. Sebenarnya boleh nggak sih kita taruhan gitu? Ini banyak nih soalnya yang nanya juga ya. Ah, Kalau taruhan sebenarnya tidak dilarang, Oke. cuman itu bukan suatu kewajiban sih. Jadi Oke. jangan juga teman-teman misalkan satu flightnya ada yang taruhan, terus karena dia merasa terpressure, wah semua taruhan gue juga ikut. Oke. Padahal dia sebenarnya nggak pede. Oke. Itu lo boleh kok bilang gue nggak ikutan deh. Oh boleh ya? Boleh, sebenarnya boleh ya? Jadi banget. walaupun ada 4 orang, katakan yang taruh cuma 2 orang, Dua orang, bertiga, atau itu. 3, satunya enggak, Nggak itu nggak apa-apa, masalah. nggak masalah. So no pressure No untuk pressure. ikutan. Jadi Oke. jangan khawatir. Kan kita main golf sebenarnya pengen juga olahraga. Betul. Sama pengen memperbaiki pukulan. Betul. Tapi jangan sampai kita terpressure karena orang pengen taruhan kita jadi ikut. Ikut. Oke. Nah, walaupun sebenarnya itu nggak dilarang, tapi kalau secara peraturan undang-undang sih nggak boleh ya berjudi itu haram. Katanya kan ini ketangkasan, bukan Ketangkasan, berjudi gitu tapi ya. bahasanya ketangkasan. Nah, Oke. itu, tapi balik lagi ke situ bro. Oke, sip kalau gitu. Thank you, Dad. Siap. Oke, Dad, ada lagi nih yang nanya. Attire di golf course tuh yang benar tuh seperti apa sih? Nah, ini penting, apalagi untuk pertama kali orang yang baru mau main. Betul, betul. Jadi kalau di Drive Race kita pernah bikin konten, sebenarnya baju tuh lebih agak fleksibel. Oke. Baju yang kaos bisa, tapi celana juga harus celana olahraga. Cuma kalau di lapangan lebih strict. Oke, Kita ada pakai peraturannya baju- berarti ya sebenarnya. baju berkerah. Oke. Celana juga celana golf, sepatu golf.
Jadi jangan pakai kaos tuh di lapangan golf. Oke. Celana golf tuh harus celana panjang atau boleh celana Nggak, boleh pendek? celana atau pendek gimana? juga. Oke. Tapi memang yang khusus buat golf gitu loh. Oh, beda ya biasanya? Beda, ya? biasanya beda. Oke. Sepatu juga, Bro. Oh, sepatu juga? Nggak bisa sepatu pakai, harus gimana nih sepatunya sepatu biasanya? itu ada dulu kita bisa pakai sepatu yang ada spike-nya, yang tajam-tajam. Oke. Cuman sekarang ini sepatu tajam itu merusak green. Oke. Jadi spike-nya sekarang lebih lembut. Cuman paling tidak harus pakai sepatu golf. Jangan pakai sepatu pergi. Sepatu cats Sepatu gitu? cats tuh Kayak sepatu jangan. basket gitu juga jangan ya lah. berarti ya? Karena Sepatu futsal gitu? Sepatu futsal juga jangan. Jangan, Kalau oke. gitu sepatu golf, kok sepatu golf Oke. juga nggak mahal-mahal kok. Oh gitu ya? Gitu. Jadi Oke. etikanya berpakaian itu wajib. Wajib ya? Oke. Thank you, Sip, Dad. kita pukul lagi. Ya kurang. Let's take a trip Ya masuk kok. across the sea, Masuk lagi. somewhere far away. Dad, banyak nih sekarang yang nanyain urutan di putting green tuh gimana sih yang benarnya? Yang benernya, tadi kan kita udah ngomong yang di fairway, Ya. yang paling jauh duluan. Oke. Oke, sekarang ada contoh nih. Bola Deddy Aziz ada di sini, di apron. Oke. Ada di apron, liatin sini. Kamera. Ada di apron. Bolanya Deddy Andika ada di sini, dekat sama hole-nya. Bola Deddy Andre lebih jauh. Coba lihat. Nah, ini bolanya lebih jauh. Banyak jadi pertanyaan, siapa sih yang harus mukul duluan? Betul. Urutannya gimana nih? Yang lu tahu siapa duluan? Yang saya tahu yang masih di luar dari green yang duluan. Yang oke, pemahamannya benar. Tapi sebenarnya itu enggak. Yang Oke. paling jauh duluan, walaupun Deddy Andre di green dan Oke. Deddy Aziz ada di luar, tetap yang paling jauh duluan. Oh, berarti tetap si Deddy Andre duluan ya? Iya, karena dia lebih jauh. Oh, Gitu oke, caranya. oke, Walaupun oke. bola kita di bunker, tapi Siap. kita lebih dekat. Ada yang di green tapi lebih jauh, tetap yang lebih jauh. Jadi yang di bunker nunggu. Oh, Gitu. oke, Tapi oke. itu semua berdasarkan kesepakatan satu flight. Oke. Kalau misalnya oke deh nggak apa-apa, lu masukin dulu, onin dulu, nanti baru kita semua mukul semua dari green. Itu oke juga. Tapi berarti peraturan dasarnya tetap yang paling jauh dulu Yang ya? paling jauh dari hole. Regardless apakah itu masih di luar atau di dalam, pokoknya jarak duluan yang Iya, menentukan jarak siapa duluan yang yang duluan menentukan. mukul di green. Oke, sip. Oke, Thank sip. you infonya. Lanjut. Staying up all night, just you and I, under the moonlight, feet in the stand, your hand, my hand, fall asleep to the waves crashing. Pertanyaan berikutnya, kalau tadi kan kita udah di first hole nih, Iya. gue dapat double, Deddy Andre dapat bogey, lu Gua dapat par. Iya. Nah, untuk second hole-nya, tee shot pertama urutannya gimana yang benar? Yang mukul paling sedikit Oke. di hole sebelumnya. Oke, berarti dalam hal ini seharusnya lu duluan ya? Gua duluan, habis Dilanjutin itu Andre. baru ke gua. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gua udah ready duluan, pengen mukul dulu tuh boleh nggak sih Oh, sebenarnya? ready go itu boleh. Iya. Boleh banget karena kita tetap menjaga pace of play. Oke. Itu dalam rangka menjaga pace of play, jadi itu boleh boleh didahulukan. Oke, oke. Misalnya kan yang tadi yang udah double mau cepet-cepet aja, Ya. mau putih duluan ya boleh silahkan. Boleh. Tapi atas izin dari yang keseluruhan. Oke, berarti tetap harus ada izinnya dulu ya, guys. Ya, guys, misalnya gini lu duluan. Bro, gua duluan ya biar cepet. Oke. Oke, sip. Thank you infonya, Dad. Sip. Wih, bagus cuy. Let's take a trip across the sea, some. Oke, Dad. Ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari first time golfer, terutama etika di dalam putting green. Betul. Katanya tuh ada banyak banget ya peraturan-peraturannya ya. Nggak banyak. Oke, apa Nggak aja sih at banyak, least tapi ada. esensinya yang paling penting? Esensinya yang paling penting, yang pertama, begitu ada mark orang di sini, coba lihat ke bawah. Ada mark di sini. Ini kita tidak boleh menginjak. Nah, nggak boleh, Oke. ya. Yang boleh dilangkahin. Itu boleh. Oke. Lebih bagus lagi kalau kita bisa jalan memutari. Jadi nggak injak putting lainnya, tapi kita muterin lewat belakangnya atau lewat depan hole-nya. Oke. Begitu. Itu sih etikanya. Etikanya gitu ya. Nah, terus ada lagi kalau misalnya lu caddy-nya ya. Ya. Oke. Gue lagi putting, gue taruh begini, ada caddy di belakang, ini boleh. Boleh. Tapi setelah kita lepas dan kita set up, caddy tidak boleh lagi ada di belakang. Oh, jadi KD nggak boleh di belakang? Nggak boleh. Jadi harus kemana nih KD-nya kalau gitu?
di luar lainnya di sana atau di sini boleh. Oke, jadi Oke. biasa KD udah tahu belum sih atau biasa player harus ngasih Banyak yang belum tahu juga. Oke. Dan ini resiko kena penalti juga. tahu? Oh, kena penalti kalau kayak Kena dia penalti berdiri juga. di belakang Iya, gini ya berarti apalagi ya. sampai diarahin. Coba lu ngomong kiri dikit, Pak. Kiri dikit, kiri dikit. Nah, kiri dikit. Udah Udah. keluar. Oke. Nah, ini kena 2 stroke. Oh, ini pun kena. Ini kena 2 stroke. Jadi KD bisa ngarahin itu pas kapan biasanya? Nah, waktu di mark, Oke. KD boleh nih naruh. Lepas, KD-nya langsung pergi. Oke. Biar playernya sendiri yang mukul. Tapi kalau KD mau ngarahin berarti boleh atau enggak? KD ngarahin boleh, tapi dari sini, pas di sini. Pada Oke. saat markernya masih di bawah. Masih di bawah. Oke, oke, oke. Kanan atau kiri, kurang kanan, kurang kiri, ini boleh. Masih di sini. Tapi begitu player udah set up, begini, masih ada di sini, belum mukul ya, masih ada di sini, kena penalti 2 stroke. Wow. Namanya general penalty. Oke. Oke, oke. Oke. Jadi mau ngomong KD harus berdiri di belakangnya ya? Iya, sebelum playernya set up. Oke. Nih, Jadi ini infonya bagus banget nih, Ya. terutama buat teman-teman first time golfers yang pengen tahu etika sebenarnya seperti apa. This is a good learning guys. Terus ada etika lainnya lagi bro? ada. Jadi Oke. kalau kita, itu kan tadi yang masalah KD. Betul. Player juga, sekarang kita lagi set up, mau mukul, biasanya pemain yang satu line sama kita mau nyontek. Oke. Oke ya, kalau mau nyontek itu, begitu pemain setup ini nggak boleh ada pemain lain atau di satu line lah, baik itu di belakang ataupun di depan hole-nya. Oh, jadi di depan hole juga nggak Di depan boleh hole gitu? juga nggak Kalau dia boleh. mau lihat pada arah bolanya jatuhnya kemana ya gitu-gitu itu nggak boleh berarti? Itu ada triknya. Oh itu ada triknya? Jadi Gimana kita tuh? berdiri agak serong di sana. Oke. Begitu setelah player pukul, kita lari aja ke belakang lainnya, ngintip. Oh. Nah itu boleh. Jadi setelah mukul baru boleh di line yang sama. Betul. Tapi sebelum mukul nggak boleh. Betul. Oke. Sesaat setelah mukul, udah kena bola, cetok, baru kita jalan ke sini untuk lihat line-nya, itu boleh. Oke, oke. Wah itu infonya berguna banget. Ya. Thank you Dad. Sip. across the sea, somewhere far away, and just be free. A place times don't go, we can call it a paradise. Just you and I, now wouldn't that be nice? shot. Oh, it's a paradise. Good shot. Staying up all night, just you and I, under the moonlight, feet in the sand. Bola gue hilang nih. Bola hilang. Tahu nggak berapa lama pemain berhak untuk mencari bola? Sampai ketemu. Bener nggak sih? Kalau ke rumah orang gimana? Masuk ke bawah. Nggak, ada batasan peraturan waktunya, ya? ada peraturannya, ada Oh, batasan peraturannya gimana? waktunya, yaitu 5 menit Oh, 5 menit. maksimum. Tapi kalau Oke. 1 menit, 2 menit, kira-kira udah hilang deh, udah tinggal aja. Jadi sampai 5 menit gue masih boleh lah? Masih Di boleh. waktu. Tapi idealnya 3 menit sih kayaknya udah nggak akan ketemu sih biasanya. Nah, Gitu. kalau posisinya ada di jalan seperti ini, misalnya Iya. ternyata ketemu, itu peraturannya gimana? Kalau di luar Di luar? ada penalti 1 kalau patoknya merah. Oh, begini. Jadi kalau misalnya ternyata bolanya ada di sebelah sini, Iya, itu kena penalti 1. Kita harus Oke. drop 2 club length paling panjang, mundur dikit. Kita harus drop 2 club length ke sini, kan jatuhnya di jalan. ya, Begitu jatuh di jalan, ini jadinya free drop kan. oke. Tambah lagi 1 club length di setelah jalan. Coba sebentar. Cara dropnya. Oke, dari titik yang paling nyaman kita pukul, ini kita tancap T di sini. Setelah itu tambah 1 club length lagi paling panjang, biasanya driver dia akan di sini. Kita taruh lagi marker di sini. Oke. 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 Nah, ini adalah area dropping Drop. kita. Oh, Setengah lingkaran ini. Jadi kita bisa drop Nah, cara drop ball yang benar tuh gimana sih? jadi gini kan, kita udah ada 1 club length dari sini ke sini. Oke. Kita drop, kalau misalnya kira-kira dia akan turun ke bawah, kita drop agak atas. Oke. Nah, ball in play. Oke. Ball Oke. in play. Jadi bola ini udah masuk dalam permainan. Oke. Yang tadi kan keluar permainan, kita drop Ini udah sini ini. dengan 1 penalti. Jadi dari pukul driver tadi di tee off, pukul 1, drop ini dengan 1 penalti, 2 berarti kita akan mukul yang ketiga. Berarti kalau ini on, 3 on. 3. Oke, Oke, thank you Dad. lanjut ya. Dad, banyak juga nih yang nanya soal Iya. bendera nih. Sebenarnya tuh diangkat atau enggak sih? Oh, sebelum peraturan 2019,
bendera itu begitu kita sampai green dan kita akan putting harus diangkat. Harus diangkat. Oke. Tapi yang baru tidak harus diangkat. Mungkin banyak first timers yang nggak tahu bendera itu boleh diangkat atau enggak. Ya kan? Bendera itu sekarang boleh diangkat, kalau dulu harus diangkat. Oke. Tapi kalau sekarang jadi opsi berarti ya? Jadi opsi. Jadi biasanya long putt dia nggak diangkat, begitu short putt diangkat kayak tadi. Ada benefitnya nggak sih? Ada bendera atau enggak gitu? Tergantung. Kalau kita yang mau nembak-nembak, biasanya dia akan tembak bendera, bolanya jatuh, jadi lebih gampang. Oke, jadi sebenarnya lebih gampang ya. Tapi kalau kalau feeling golf yang orang zaman dulu, kayak Dedi ini, lebih enak itu benderanya diangkat karena lubangnya kelihatan. Sip. Thank you, Dad. Yuk. We got this bottle of champagne to ourselves. Drink all we want, forget about everything else. And I want to remember this moment for life. Bro, nanya dong. Ya, Boleh nggak sih sebenarnya practice swing di bunker? practice swing boleh, tapi nggak boleh kena bunkernya. Begini nggak boleh nih. 1 pukulan, Oh, nggak boleh kena pasir ya berarti 2 ya? pukulan nggak boleh. Oke. Jadi kalau mau practice swing, boleh tapi nggak boleh kena pasirnya. Betul. Nih begini contohnya. Hati-hati, coba. Jantung. Pukul. Nah, gitu. Oke. Nice out. Shake, take it. A paradise is there to be taken. We out here grinding, waiting for vacation. Hit that destination, party on the beaches, different nights, different constellations. And when I look into your eyes, ain't no hesitation. No. Working hard with you, baby, by my side. Got 24 hours in the dust. Bro, Siap. ini banyak yang nanya, mungkin kayak sensitif ya. Ya. Caddy. Waduh. Pertanyaan paling sensitif. Paling sensitif nih ya. Caddy itu kan tugasnya untuk bantuin kita. Siap, benar. Biasanya mereka cari makan lah, kurang Ya. lebih dari tips Ya. juga gitu kan. Gimana sih caranya supaya Caddy itu bisa benar-benar serius bantuin kita, dan biasanya kita ngasih tips tuh berapaan sih? Nah, ini What's yang the normal price? ini menarik nih. Masalah tips, karena tips itu kan variatif ya. Sebetulnya juga tidak ada peraturan memang harus memberikan tips. Jadi sebenarnya itu nggak wajib. Itu sebenarnya nggak wajib, karena Oke. sebetulnya di lapangan itu kalau sama golfers main itu kan ada bayar green fee sama caddy fee. Sebenarnya mereka tuh dari situ. Cuman Oke. kita kan biasanya karena mereka sudah membantu kita 18 hole, kita kasih tips. Nah, Oke. tips itu variasi sih bro sebetulnya. Average-nya berapa tuh biasanya, bro? Tergantung sih, kalau kita biasanya ranging antara 300 sampai 500. 300 sampai 500 ya. 18 hole. Tapi biasanya kalau ada yang lagi ada ketangkasan, bisa dia menang, bisa ngasih lebih, itu nggak ada masalah juga. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada minimumnya, cuman biasanya average di angka segitu sih. Oke, tuh Gitu. dengerin teman-teman semua yang baru pertama kali main atau yang baru-baru turun lapangan. Kayak di tips itu variasi, nggak ada keharusan, Nggak nggak ada keharusan ya. Cuman Cuman kewajiban inilah apa namanya moral etik lah untuk Oke. kita membantu teman-teman juga kan. Jadi kan kalau di tadi lapangan average 300 sampai 500, ada minimumnya nggak sebenarnya? kita- sebenarnya sih Fair gitu loh. ya itu kan it depends lagi ya, nggak ada minimumnya. Oh, nggak ada minimum Cuman ya? ya di antara angka-angka itulah, Di antara angka itu. berarti itu udah sebenarnya udah cukup oke sih. Oke, ya. buat jadi juga Oke. tips udah oke. Oke, sip. Thank Itu you so much, jadinya. Dad. Siap. Dad, ini ada lagi nih yang suka nanya. Boleh nggak sih sebenarnya kita pakai rangefinder gitu? Nah, ini menarik karena biasanya kan kita pengen tahu. Biasanya Kedi juga udah ngasih tahu kan Jarak. distansnya, terus kita pengen yang presisi lah ya. Ya. Untuk main biasa dan untuk main turnamen yang non profesional masih dibolehkan pakai Masih boleh. rangefinder. Oke. Tapi kalau turnamen profesional nggak boleh. Oke. Jadi hanya untuk tadi semi-semi amatir. Jadi kalau kita main sendiri antar Ah, teman-teman itu nggak dan apa-apa. lain-lain masih oke Masih ya, oke. masih oke. Tapi kalau kita udah ikut turnamen, turnamen yang profesional, profesional, itu oke, nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Karena Berarti mereka biasanya ada ini kan apa guidebooknya. Ada guidebooknya, oke. Dan nama CD-nya juga Oh, gitu. oke. Jadi rela itu. Kalau untuk main biasa sama turnamen yang amatir kayak gobar, Oke, berarti gobar, mabar dan lain-lain kabar yang masih oke kemarin ya? kita for juga itu boleh. 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 Oke, sip kalau gitu. Thank you, Dad. Siap. Ayo kita pukul. Shake, take it. A paradise is there to be taken. We out here grinding, waiting for vacation. Hit that destination. Sebagai pemula, biasanya kita mainnya tuh bisa dibilang a bit slow ya.
lambat. lambat gitu kan. Nah biasanya kan banyak nih orang-orang di belakang yang suka nggak sabaran dan lain-lainnya gitu. Ada nggak sih cara yang lebih sopan untuk negur orang-orang yang mainnya slow gitu? Lebih baik bukan kita yang negur, tapi peraturan yang negur. Oke, gimana tuh biasanya? Jadi lu bisa bilang, bro, pace of play kita udah lewat nih. Oke. Pace of play kita udah lewat nih, sebaiknya kita lebih cepat yuk. Gitu. Kalau masih nggak bisa ditegur juga, bisa telepon Marshall Oke. untuk negor kita, Oh. negor flight kita, supaya yang lambat ini tahu. Oh, jadi jangan konfront langsung gitu ya? Iya, Lebih kalau memang, bagus. tapi kalau udah dekat boleh konfront, bro lagi cepet yuk. Oh, Nggak gitu apa-apa. ya. Oke, tapi kalau nggak, at least telepon Marshall, bilangin, Iya. flight depan gua rada slow nih, gitu ya. Flight depan gua agak slow atau kita sendiri yang slow, Oke. itu boleh. Minta tolong Marshall, tolong dong tegurin teman gue. Oh, oke, oke. Sip. Sip, kalau gitu. Thank you, Oke, Dad. yuk. alive, yeah. That look you gave me was staring in my eyes. And I'm never gonna let this go. Dancing real fast and slow. Holding your waist real close. It's our paradise, let's go. Oke, viewers and golfers, tadi semua pertanyaan boleh dan tidak boleh dari first time golfer ke Daddy's Golfer. Biasanya sebelum pandemi kita salaman, like a gentleman, tapi karena pandemi kita harus tos-tosan dan jangan lupa buka topi. Begini caranya. Thank you bro. Jangan lupa juga salaman atau tos juga sama KD-nya karena dia sudah bantu kita 18 hole. Nah, jangan lupa juga kasih tip ya buat KD. Tadi kan dikasih tahu juga banyak dari pesan golfer. Nah, untuk KD tip gimana? Nah, itu semua surat kita. Thank you banget, pesan golfer juga udah join bareng sama kita sekarang. Jangan lupa follow juga Instagram pesan golfer. Follow Instagram Daddy's Golfer. Klik like, subscribe, komen di channel Daddy's Golfer supaya tetap bisa update dengan video-video terbaru dari Daddy's Golfer. See you on the next video with Daddy's Golfer. Thank you Daddy's Golfer sudah bermain di Emeralda dan membuat konten di Emeralda. Semoga kontennya bermanfaat bagi para golfer. Para golfer ditunggu ya bermain di Emeralda. Daddy's Golfer.